Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, ikhwatu iman sekalian yang berbahagia. Dalam hidup pernahkah kita mempertanyakan hal-hal yang mungkin sering kita lakukan, tetapi kita takut untuk menanyakannya? Biasanya hal-hal itu sering sering kita tanyakan kepada diri kita, dan yang paling sering kita pertanyakan itu, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia? Nah, dari pertanyaan ini banyak orang yang salah dalam melangkah. Kenapa kita tidak diciptakan menjadi tumbuhan? Kenapa kita tidak diciptakan menjadi hewan? Dan kenapa harus kita yang ada di sini itu diciptakan sebagai manusia? Maka Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dulu menjawab pertanyaan itu sebelum kita bertanya. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan tidaklah kami, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah sudah menjawab pertanyaan kita, untuk apa kita diciptakan, yakni untuk beribadah. Namun para hadirin ikhwatu iman sekalian, dari jawaban itu akan timbul beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaannya, kepada siapa kita beribadah? Dan bagaimana tata cara kita beribadah? Dan akan terus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada pikiran, bahkan dari nafsu kita. Nah, maka dalam hadis Arba'in karangan Imam An-Nawawi nomor kedua, Rasulullah SAW telah membagi tiga pilar dalam agama Islam. Yang pertama, yang sering kita sebut dengan iman. Itu pilar yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam itu sendiri. Dan yang ketiga adalah ihsan. Nah, pertanyaannya, apa itu iman? Dalam hadis Arba'in, Rasulullah SAW menjawab dengan rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kemudian iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, apa itu Islam? Mahwal Islam? Rasul menjawab, Islam itu syahadat, kemudian sholat, zakat, saum, dan kemudian pergi haji bila mampu. Dan yang ketiga, apa itu ihsan? Nah, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah, engkau beribadah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Kemudian para sahabat menjawab, oh, ini sangat sulit untuk dilakukan. Maka kata Rasul, ingatlah bahwasannya setiap engkau ibadah dalam keadaan apapun Allah melihatmu, seperti itu. Nah, dari tiga pilar ini perlu kita ketahui, saudara, bahwasannya Islam itu sudah menyusun kerangka dalam kehidupan manusia yang tidak bisa lepas daripada tiga pilar ini. Sebagaimana tadi dalam ayat yang sudah saya bacakan, bahwasanya tujuan kita itu diciptakan hanya untuk beribadah, dan tiga pilar ini menjadi penopang kita untuk beribadah. Kepada siapa kita harus beribadah? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya sudah jelas. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya seperti apa, gitu kan? Sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Maka dari itu ada satu cabang ilmu yang mempelajari tentang keimanan, yakni ilmu tauhid. Nah, dari ilmu tauhid ini perlu kita perdalam, agar apa? Agar kita tahu bagaimana sifat Allah, apa yang terjadi dengan
proses takdir. Nah, seperti itu. Jadi tidak semena-mena gitu. Banyak para hadirin ikhwatu iman, orang-orang muslim yang ketika ditimpa musibah, dia berlarut-larut dalam kesedihan sampai stres, naudzubillah, sampai ada yang bunuh diri karena dia tidak mengetahui konsep keimanan. Itu apa yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Nah, itu ada sebabnya, kemudian akan menjadi kifarat atas dosa-dosanya. Maka dari situ perlunya belajar keimanan dan ilmunya, yakni ilmu tauhid tadi. Kemudian yang kedua, setelah kita sudah tahu kita menyembah harus kepada Allah, gitu kan? Kita sudah tahu sifat Allah, kita sudah tahu asma Allah, kita sudah tahu konsep-konsep Allah mengatur kehidupan kita itu seperti apa. Itu. Maka timbul pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya beribadah kepada Allah? Seperti itu para hadirin. Nah, itu yang kedua. Maka untuk jawaban pertanyaan kedua itu dibahas dalam Islam. Ada satu cabang ilmu yang mempelajari tentang keislaman, yakni fikih, ilmu fikih. Kalau tadi keimanan dipelajari dengan ilmu tauhid, maka keislaman dipelajari dengan ilmu fikih, tata cara bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah kita mengenal Allah, bagaimana caranya kita melakukan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam contohkan ketika beliau masih hidup. Dari 23 tahun periode beliau berdakwah, 13 tahun pertama di periode Mekah, itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fokus mengajarkan para sahabat tentang keimanan dengan ilmu tauhid. Di sana syariat-syariat belum sempat digembor-gemborkan, masih terfokus kepada keimanan. Selama 13 tahun awal periode pertama. Kemudian setelah hijrah periode kedua, periode Madinah, baru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara beribadah, mulai ritual-ritual ibadah itu diajarkan di periode Madinah. Seperti itu. Nah, ini yang patut kita ajarkan, yang patut kita tanamkan kepada mungkin keturunan-keturunan kita nanti. Mulai dari kecil, kita tanamkan dulu keimanan. Ilmu tauhid itu nomor 1. Kedua, ilmu fikih. Bagaimana tata caranya beribadah. Sholat itu bagaimana caranya, berwudu. Kemudian, membaca Al-Quran. Kemudian, sodaqoh, infak, saum. Itu tata caranya seperti apa. Nah, itu yang kedua. Jadi setelah kita sudah tahu bahwa kita itu harus ibadah kepada Allah, kemudian kita juga harus tahu bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Nah, setelah kita sudah menjalani keduanya, akan timbul pertanyaan lagi. Bagaimana kondisi hati kita ketika kita beribadah kepada Allah? Dalam ritual ibadah ataupun di luar ritual ibadah. Bagaimana kondisi hati kita? Para hadirin ikhwatul iman semuanya. Itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Nah, maka pertanyaan ini dijawab dengan pilar yang ketiga, yakni ihsan. Ihsan mengajarkan tentang perbaikan hati, evaluasi hati kita ketika kita sedang dalam kondisi ritual ibadah maupun di luar ibadah, seperti itu. Maka seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Dikarenakan susah, maka ketahuilah bahwasannya Allah itu maha melihat apapun yang kita lakukan. Kita beribadah, kita menghindari dari dosa-dosa riya, sum'ah, ujub. Itu dibahas dalam ihsan. Ada satu ilmu yang mempelajari tentang keihsanan, yakni ilmu tazkiyatun nafsi, atau yang biasa dikenal oleh beberapa ikhwan kita dengan tasawuf. Pembersihan hati, pembersihan diri. Bagaimana cara kita sebagai umat muslim, retorika kita bersosialisasi dengan umat muslim lainnya, saudara-saudara kita. Bagaimana retorika dakwah kita, bagaimana cara kita berdakwah, bagaimana kita menjalankan ibadah supaya tidak memadorotkan yang lain. Itu dipelajari dalam ihsan. Jadi sudah lengkap ikhwatu iman sekalian, bahwasannya 3 pilar ini harus dilakukan secara berkesinambungan di dalam diri seorang muslim, supaya kita bisa menjadi seorang hamba yang sesuai dengan fungsi kita diciptakan, yakni hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila banyak kesalahan daripada ceramah singkat kali ini.
Tutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.